Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Fernanda Wildania. Saya dari kelas D mata kuliah Fikih Muamalah Faraid dengan NIM 060201240032. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang telah kami paparkan di kelas dengan jelas dan singkat. Selamat menonton. Bye bye. Memasuki pembahasan yang ke-11, studi kasus pembagian waris. Prinsip dasar faraid. Definisi, ilmu faraid mengatur pembagian harta warisan secara adil sesuai ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Quran Surat An-Nisa ayat 11-12. Urgensi, penting untuk menghindari konflik keluarga dan memenuhi hak ahli waris yang telah ditetapkan Allah. Proses awal, sebelum dibagi, harta harus digunakan untuk 1. Biaya perawatan atau penguburan. 2. Pelunasan hutang atau didahulukan dari wasiat berdasarkan hadis riwayat Tirmizi nomor 2048. Dan yang ketiga, pelaksanaan wasiat, yakni maksimal 1/3 harta. Klasifikasi ahli waris nasabiyah. Furu', cabangnya anak, cucu. Usul, asal, yakni ayah, ibu, kakek, nenek. Hawashi, yang menyamping, yakni saudara, paman. Jenis-jenis ahli waris dan pembagian khos. Ashabul furud, yakni ahli waris dengan bagian tetap, misalnya suami 1/4 atau setengah, istri 1/8 atau 1/4, anak perempuan tunggal setengah, ibu 1/6 atau 1/3. Ashabah, ahli waris yang menerima sisa harta setelah ashabul furud menerima bagiannya, misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki, dan paman. Kasus kombinasi, yakni laki-laki dan perempuan. Jika bercampur, misalnya anak laki-laki dan perempuan, mereka menjadi ashabah. Perbandingan bagian, laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan, 2:1. Contoh kasus pasangan dan anak. Harta 120 juta, ahli waris suami, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Suami 1/4, yakni 120 juta sama dengan 30 juta. Sisanya 90 juta. Breakthrough, anak laki-laki 60 juta, anak perempuan 30 juta. Prioritas utama dan kedudukan paman. Utang wajib dibayar sebelum wasiat dan warisan sesuai Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan hadis. Jenis hutangnya, yang pertama, dain al-ibad, yakni utang kepada sesama manusia, misalnya pinjaman uang. Dainullah, utang kepada Allah, misalnya nazar, qada, puasa, zakat yang belum dibayar. Prioritas utang. Mayoritas ulama, kecuali sebagian Maliki, mendahulukan pelunasan utang, meskipun ada perbedaan pendapat antara dain al-ibad dan dainullah jika harta tidak mencukupi. Paman. Kedudukannya, paman mewarisi adalah paman sekandung atau seayah. Soheh, paman dari pihak ibu tidak mewarisi. Perannya, paman adalah ashabah. Ia hanya menerima sisa harta jika ahli waris yang lebih dekat atau anak laki-laki, ayah, kakek tidak ada. Contohnya, jika hanya meninggalkan 1 anak perempuan dapat setengah dan paman dapat sisa setengah. Jika ada anak laki-laki, paman gugur atau mahjub. Qawaid fikihiyah dan revalensi kontemporer. Definisinya, kaidah-kaidah umum dalam fikih yang berfungsi sebagai pedoman ijtihad, memastikan fikih tetap berada dalam koridor syariah. 5 kaidah pokok atau al-hams, yaitu segala urusan tergantung pada niat. Keyakinan tidak hilang karena keraguan. Setiap kesulitan melahirkan kemudahan. Bahaya wajib dihilangkan. Adat istiadat dapat dijadikan dasar hukum. Karakteristik hukum Islam kontemporer. Yang pertama, takamul, yakni sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan. Wasatiyah atau harmonis atau seimbang, jalan tengah, tidak kaku. Yang ketiga, harokah atau dinamis, yakni mampu beradaptasi dengan kemajuan. Sekian dari saya, terima kasih.